Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dewi Alvina Mafturo dengan NIM 1, Arina Syukur dengan NIM 2, Siti Muifa dengan NIM 3, Ahmad Misbahul Ulum dengan NIM 4, Rifka Windy Agustiandani dengan NIM 5, Lailatul Syadza dengan NIM 6, Muhammad Istio Hadi dengan NIM 7, Muhammad Afif Tegar dengan NIM 8, Andin Syifa Sabita dengan NIM 9, Adelia Putri Faradillah dengan NIM 10, Wulan Kartikayanti dengan NIM 11, Nurwalan Pasha Rizkiana dengan NIM 12, dan Ayu Pramudia Nirmala dengan NIM 13. Di sini kami akan mempresentasikan tentang politik dan strategi nasional. Bab 1, pengertian politik dan strategi nasional. Pengertian politik akan dibacakan oleh teman kita yaitu Saudara Dewi Alvina. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pengertian politik. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni politeia. Politeia berasal dari akar kata polis dan teia. Polis mengandung arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara. Sedangkan teia mengandung arti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita hendaki. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Arina Syukur. Dipersilahkan. Jadi di sini saya akan membacakan tentang pengertian strategi. Dalam pengetahuan umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan kata lain, strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Untuk mencapainya, tujuan itu telah ditetapkan sebelumnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Siti Muifa. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pengertian nasional. Nasional berasal dari bahasa Inggris, yakni national, yang akar katanya adalah nation, yang dalam bahasa Indonesia berarti bangsa. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nation adalah sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan skala nasional yang merujuk pada bangsa dan negara. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pengertian politik dan strategi nasional yang akan dibacakan oleh Ahmad Misbahul Ulum. Dipersilahkan. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian politik dan strategi nasional. Politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan, terdiri dari perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, kemudian jangka menengah, dan jangka panjang. Dengan demikian, strategi nasional adalah cara untuk melaksanakan politik nasional dalam arti mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah bab 2, dasar penyusunan politik dan strategi nasional. Akan dibawakan oleh Saudara Rifka Windy. Dipersilahkan.
baik dasar penyusunan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Ini mengacu pada nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dan mencerminkan jati diri, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lingkungan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah bab 3, Stratifikasi Politik Nasional, yang akan dibawakan oleh Lailatul Syadza. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membawakan tentang stratifikasi politik nasional. Next. Yang pertama, tingkat penentu kebijakan puncak. Kebijakan tingkat puncak ditentukan oleh MPR, yaitu meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencangkup penentuan undang-undang dasar. Menitik beratkan pada masalah makropolitik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dapat berupa dekret, peraturan atau piagam kepala negara. Yang kedua, tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu tingkat penentu kebijakan khusus, merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem, dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat di atasnya. Yang keempat yaitu tingkat penentu kebijakan teknis. Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Next. Selanjutnya yang terakhir yaitu tingkat penentu kebijakan di daerah, yaitu wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk peraturan daerah atau perda tingkat 1 atau 2. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah bab 4, Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional, akan dibawakan oleh saudara Muhammad Istio. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan 4. Nama makna pembangunan sosial. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup hal yang bersifat lahiriah maupun batinnya yang selaras, serasi, dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin. Next. 2. Manajemen nasional. Manajemen nasional pada dasarnya merupakan suatu sistem, hingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah sistem manajemen nasional. Kayaknya sebuah sistem pembahasannya bersifat komprehensif, strategis, dan integral. Di sini secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, fungsi, serta lingkungan yang mempengaruhinya. Secara sederhana, unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi A. Negara sebagai organisasi kekuasaan. Negara mempunyai hak dan pemilikan
pengaturan dan pelayanan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. B. Bangsa Indonesia. Sebagai unsur pemilik negara, berperan menentukan sistem nilai dan arah atau haluan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi negara. C. Pemerintah. Sebagai unsur manajer atau penguasa, berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara. Yang terakhir D. Masyarakat. Sebagai unsur penunjang dan pemakai, berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Baik, terima kasih. Selanjutnya bab 5, otonom daerah, yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Afif Tegar. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang otonom daerah. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Tujuan pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan saat ini, yaitu memberdayakan daerah termasuk masyarakat, mendorong prakasa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah juga tidak lupa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi seperti pelayanan, pengembangan, dan perlindungan terhadap masyarakat dalam Ikatan NKRI. Asas-asas penyelenggaraan pemerintah seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembangunan diselenggarakan secara proporsional sehingga saling menunjang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Andin. Baik, mohon maaf sebelumnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Rifka Windy. Dipersilahkan. Baik, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, di mana daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter atau fiskal, peradilan atau justisi, dan juga agama. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah bab 6, implementasi politik dan strategi nasional, yang akan dibawakan oleh Rifka Windy. Dipersilahkan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Adelia Putri Faranda terlebih dahulu. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Next slide. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum. Yang pertama, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Yang kedua, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif,
termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan reformasi melalui program legalisasi. Yang ketiga, menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Windy. Mohon maaf, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Wulan Kartika. Persilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Lalu meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum termasuk kepolisian negara Republik Indonesia untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, serta dukungan sarana dan prasarana hukum, lalu pendidikan dan pengawasan yang efektif. Kemudian yang kedua, implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan masyarakat. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur undang-undang. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nurbulan Pasha. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang 3, melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak krisis ekonomi. Yang keempat, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, serta perlindungan hak-hak konsumen maupun perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Yang kelima, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dan jaminan sosial melalui program pemerintah, serta menumbuh kembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi efektif dan efisien, serta ditetapkan dengan undang-undang. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ayu Pramudia. Dipersilahkan. Baik, untuk poin yang ketiga yaitu implementasi politik strategi nasional di bidang politik. Yang pertama yaitu memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada Bhinneka Tunggal Ika untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntutan reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mengembangkan sistem politik nasional
yang berkedudukan rakyat, demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undang di bidang politik. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rifka Windy, dipersilahkan. Baik, selanjutnya nomor 4 yaitu memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya nomor 5 yaitu menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan non-partisan selambat-lambatnya pada tahun 2004. Yang nomor 6 yaitu membangun bangsa dan watak bangsa atau Nation and Character Building menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.